Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel OA Green. Masih bersama kami Ondri. Kali ini kita akan mencoba untuk sharing bagaimana cara belajar sekaligus mengenal lebih dalam cara menjalankan atau mengoperasionalkan mesin traktor roda 4 seperti yang ada di belakang kami. Ini khusus untuk mengolah atau membajak lahan pertanian yang luas, baik itu di dataran kering maupun di sawah. Dan untuk itu kami ditemani oleh seorang operator handal yang telah berpengalaman lebih kurang 6 tahun ya Bang ya? Ya, betul ya Bang betul, ya? Dan katanya beliau ini pernah magang di Jepang selama 2 tahun ya Bang? Setahun ya Bang ya? Itu tepat dari mana Bang di Jepang Bang? Ya betul, memang betul saya pernah magang di Jepang 1 tahun yang bertepatan di Provinsi Ibaraki, tepatnya di perusahaan Terunuma Katsuichi Soteng Ltd. Berarti bisa bahasa Jepang ya Bang ya? Sedikit-sedikit bisa. Sedikit bisa Bang ya? Oke teman-teman, tidak panjang lebar, bagus kita langsung menuju ke topik, yaitu mengenal dan cara memprofesionalkan traktor roda 4. Oke, kita langsung ya Bang ya? Oke, ya. Sebelum kita memulai pekerjaan pengolahan, apa yang harus dipersiapkan traktor roda 4 ya Bang? Sebelum melakukan pengolahan, yang kita siapkan terlebih dahulu yaitu pemasangan aki. Setelah itu, karena sebelumnya akinya sudah dicopot dan akinya dihubungkan lagi dan dipasang. Oh, jadi kalau nggak hidup akinya harus dicopot? Kalau nggak hidup, sebaiknya akinya dicopot untuk menjaga keamanan, baik itu dari aki dan dari traktornya itu sendiri. Oh, agak nggak soak ya Bang ya? Ya, biar nggak soak. Kapasitas akinya berapa, apa ini Bang? Apa ukuran akinya nih? Ini 70 ampere. 70 ampere ya? Ya. 70 ampere ya. Ini saringan udara dari traktor roda 4 ini. Oh, ini apanya ya? Ini radiator ya? Ya, radiatornya. Radiatornya. Dan ini tempat stok air radiator. Jadi air radiator yang di dalam radiatornya habis, masuk dari stok tempat dari air radiator ini. Oke, yang lainnya Bang? Bang, ini adalah implemen dari traktor roda 4, dan dari traktor roda 4 ini memiliki banyak implemen, tetapi yang di dinas kita hanya ada 2 implemen, yaitu displow namanya, yaitu bajak parabola, dan yang kedua yang ada yaitu rotari. Ini namanya bajak displow. Ya. Tadi bajak parabola yang mana tadi Bajak tuh? parabola yang ini. Oh, yang ininya. Oh, apanya? Cakar apa? Piringannya. Oh, piringannya. Piringannya gitu ya? seperti parabola. Makanya dinamakan bajak parabola atau displow juga bisa. 3 piringannya. Fungsinya untuk apa nih Bang? Ya, fungsi dari piringan ini untuk pembalikan lahan, pembalikan tanah. Setelah dibalik dilakukan pengerotarian atau pencencangan dengan menggunakan rotari. Oh gitu ya. Bang. Pengolahan lahan pertanian, lahan kering ini dilakukan pengolahan sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu pengolahan primer atau pengolahan pertama. Pengolahan pertama itu dilakukan dengan menggunakan bajak piring atau bajak parabola, pakai ini berarti ya? Dengan menggunakan implemen yang ini. Oh gitu. Yang kedua yaitu pengolahan secara sekunder atau pengolahan kedua dilakukan dengan menggunakan implemen rotari yang ada di sebelah samping ini ya? Samping ini. Oh, jadi ini rotarinya gitu ya? Ini rotarinya. Oh, berarti setelah dibajak dengan ini? Setelah dibajak dengan menggunakan mesin bajak ini? Dengan menggunakan implemen displow atau bajak piring, dilakukan penghalusan atau penggemburan dengan menggunakan rotari. Rotari ya? Ya, atau rotovator. Berarti olahnya 2 kali? Pengolahannya 2 kali. Dibajak sekali, di rotari kedua? Ya. Berarti selesai? Tinggal tanam? Tinggal tanam. Oke. Yang lain Bang? Tuas-tuas yang ada di traktor roda 4 ini, yang pertama yaitu kunci kontak. Ini kontaknya. Yang kedua, tuas transmisi. Fungsinya itu apa Bang? Fungsinya untuk menambah kecepatan, baik itu dari gigi 1 atau ke gigi 2 dan gigi 3 sampai gigi 4 dan seterusnya, yaitu R. Yang R ya itu fungsinya untuk mundur. Mundur ya.
Yang lain bang? Yang ketiga yaitu tuas speed atau tuas kecepatan. Apabila kita menggunakan tuas speed ini berfungsi yang pertama speed untuk di lahan dan speed untuk di jalan raya. Speed yang di lahan seperti yang ada di tombol ini, L, ini kecepatan yang kita pakai di lahan atau low, dan V adalah kecepatan yang kita pakai untuk di jalan raya. Nanti kita kombinasi dengan tuas transmisi yang ada di tuas transmisi ini, baik itu gigi 1, gigi 2, gigi 3 sampai bahkan ke gigi 4. Oke. Yang keempat yaitu tuas untuk pengangkatan implemen atau hidrolik yang ada di bagian belakang. Mengangkat baja atau rotari? Ya, pengangkatan baja maupun rotari. Oh gitu. Dan juga mungkin nanti ada implemen yang lain yang digandeng dengan traktor roda 4 ini, seperti implemen penebar pupuk dan implemen untuk penanaman jagung. Oke, yang lain bang? Yang keempat yaitu rem kaki. Rem kaki ini Dua-duanya rem ini bang? ya, dua-duanya rem. Apabila kita berjalan di jalan raya, maka akan kita aktifkan kedua rem ini. Kedua-duanya aktif? Ya, keduanya aktif. Fungsinya? Fungsinya untuk melakukan proses pengereman. Dan apabila kita melakukan pengolahan lahan di lahan kering maupun lahan basah, tuas ini rem ini akan kita pakai satu-satu. Fungsinya untuk rem sebelah kanan untuk melakukan pembelokan ke arah sebelah kanan, dan rem sebelah kiri untuk melakukan pembelokan ke arah sebelah kiri. Oke. Jadi apabila kita di jalan raya, kita aktifkan agar kedua-duanya saling berhubungan. Ya. Oke, Yang kelima yaitu gas. Gas terdiri dari dua, yaitu gas kaki dan gas tangan. Gas kaki ini, gas ini bang? ya, ini gas. Ini gas kaki. Gas kaki ini kita pakai untuk di jalan raya. Dan gas tangan ini kita pakai untuk melakukan atau pada saat pengolahan lahan, baik itu lahan kering maupun lahan basah. Fungsi dari gas tangan ini agar gas. Oh, jadi termasuk gas ini bang? Ya, ini gas juga. Yang ini gas kaki. Ini gas kaki dan ini gas tangan. Yang ini gas tangan. Jadi apabila kita melakukan pengolahan di lahan, kita menggunakan gas tangan agar gas yang kita gunakan itu stabil. Oh gitu. Oke, sip. Yang lain bang? Yang keenam yaitu tuas parkir. Jadi apabila kita melakukan parkir baik itu di jalan raya maupun di lahan, baik itu lahan yang agak miring atau lahan datar pun, kita menggunakan tuas parkir ini agar traktor itu atau alat ini tetap berdiri stabil. Yang ketujuh yaitu kopleng. Yang seterusnya itu kopleng. Ini kopleng dari traktor roda 4 yang ada di kita. Ini koplengnya. Yang ke-8 yaitu untuk mengaktifkan tuas, untuk mengaktifkan double gardannya. Apabila kita ingin berjalan di jalan raya, maka tuas ini kita angkat supaya double gardannya tidak aktif. Apabila kita nanti melakukan pengolahan lahan di sawah atau di lahan kering maupun lahan basah, tuasnya ini kita tekan agar rodanya ini double gardannya aktif atau 4 WD-nya aktif, supaya slip rodanya itu berkurang. Dan pergerakan antara roda depan sama roda belakang seirama atau bersamaan. Oke. Yang ini apa fungsinya bang? Yang ini fungsinya adalah untuk yang ke-10 yaitu tuas rotari.
Ini tuas rotari, kita angkat. Setelah kita angkat, kita aktifkan tuas yang di belakang ini sampai RPM 540. Kalau bagian depan ini pada posisi netral, kalau kita mengaktifkan sampai ke posisi belakang sampai RPM 540. Setelah itu tuas ini kita turunkan, maka rotari akan berputar. Yang lain bang? Cuma itu bang? Hanya itu. Ya, itu, bang, ya. Tuas-tuasnya. Oke, sekarang kita coba untuk menghidupkannya bang ya. Kita hidupkan terus kita belajar menjalankannya ya bang ya. Ya. Oke. Beginilah kita cara menghidupkan traktor kita, traktor roda 4. Tuas ini kita angkat, maka hidrolik yang bagian belakang akan terangkat.
Ya, demikianlah kebersamaan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kami pribadi ya, yang mana dari awalnya belum bisa atau belum tahu cara-cara menjalankan dan mengoperasionalkan mesin ini, akhirnya menjadi tahu dan bisa walaupun belum mahir ya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada saudara Muhammad Zaki atas transfer ilmunya ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah, amin. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe atau subscribe yang berwarna merah di bawah video ini, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya yang barangkali juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.